الله ببدء وبختم أبيضها قد أتى سنين مع مئات ضارب بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واخدم لقارها وسمعها بحسن خدمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تذي آمين تذكر ذكرا من بذي سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمسلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-akhar ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam fil hadis qudsi man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam 'inda dzikril auliya tanzilur rahmat atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah taala menghendaki bagi Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan di akhirat sampai kabar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi tersebut dengan penuh perhatian serta keyakinan, dan Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikan sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa, dan orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur, sehingga Khadijah yakin bahwa usaha orang tersebut yang semacam ini yang jujur akan membawa hasil dan perdagangannya insya Allah akan mendapat untung, sehingga Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang lain. Maka menerima Nabi Muhammad SAW barang dagangan Khadijah dan keluar membawakan ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi yang kedua, dan untungnya luar biasa sampai-sampai Rasulullah SAW diberikan keuntungan melebihi daripada keuntungan orang-orang yang pernah membawakan dagangan Siti Khadijah. Dan bahkan beliau memberikan kepercayaan, yaitu menitipkan Maisarah, pelayan setia beliau, untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan apapun yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dilaksanakan, diperhatikan, dan sebelum Rasulullah berucap ataupun meminta hendaknya tanggap dengan keadaan dan keinginan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Masya Allah diterima Maisarah, sehingga Maisarah luar biasa menyaksikan keanehan-keanehan, keunikan-keunikan yang luar biasa. Awan selalu mengikuti daripada rombongan tersebut. Kemudian kerikil bagaikan permadani. Kemudian kayu, pohon, binatang, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu didengar oleh Maisarah, pembantu setia Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan beliau bertemu dengan rahib atau pastur yang bernama Nastura. Ini betul-betul kenyataan yang bukan cerita dongeng atau fantasi. Ujar daripada pendeta bahwasanya ini adalah nabi akhir zaman. Orang yang beristirahat di bawah pohon itu adalah nabi akhir zaman, karena di dalam kitab kami tertulis tidaklah orang yang duduk di bawah pohon itu kecuali menjadi nabi akhir zaman. Ada yang memprotes, bisa aja ajar orang lain yang duduk di bawah pohon. Tidak Jasidin, mulai aku lahir Jasidin, bahkan mulai aku mengetahui kitab ini sampai sekarang tidak ada yang duduk di bawah pohon itu kecuali tuh Muhammad, yaitu ciri-ciri nabi akhir zaman. Dan
tidak bakalan ada lagi pohon seperti itu setelah ini jar Sidin. Allah Rasulullah SAW pindah daripada pohon tersebut, kemudian ikut masuk dan makan daripada jamuan dari pendeta tadi, dasar bujur, tidak ada pohon itu lagi. Ini menandakan mukjizat Rasulullah SAW luar biasa. Sampai pendeta, sampai kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil memberitakan kedatangan baginda Rasulullah SAW. Mudahan kita dapat berkah Sidin. Yang pertama, hati yang lapang menerima bahwasanya Khadijah benar-benar adalah istri yang paling dicintai Rasulullah. Yang kedua, kita yakin bahwasanya Rasulullah SAW adalah insan kamil yang bujur diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan kita yakin apabila kita membaca manaqib Siti Khadijah, otomatis ruhaniyah Rasulullah pun ikut hadir bersama Siti Khadijah yang kita ucapkan. Cuma kita kadang atau belum dilihatakan lagi lah. Mudah-mudahan kita dilihatakannya lah, amin ya rabbal. Ada yang sekedar mimpi, nah kayak malam tadi lah, masya Allah, gurunya Ustadz Sofyan Bali itulah babuan tahfiz haramain mendatangkan guru, masya Allah luar biasa, Syekh Torik lah. Nah, yang mana beliau itu asalnya sekolahnya atau kuliahnya ada kedokteran. Setelah melihat Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, tergugahlah luar biasa. Melihat ceramahnya, gaya bawaannya, dengan teduhnya, dengan tenangnya, tentramnya, orang yang sering melihat dan mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, timbul Sidina umpat di majelis Sidin, rasa senang, rasa tenang aja. Sidin ini luar biasa, kada pernah di majelis seperti ini tuh. Nah, kemudian setelah selesai diperkenalkan kan, siapa ini, si Torik ini adalah Jasidin kakak ipar. Oh bukan Jasidin, ini anakku. Langsung diakui Sidin sebagai anak. Padahal Sidin yang bertakun, yang ini siapa? Ini kakak ipar ulun, lain Jasidin, ini anakku. Oh bertambah aja Sidin cinta. Dan luar biasa lah kasyafnya daripada Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Maliki. Beliau muhaddis lah, ahli hadis, profesor, doktor, yaitu Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Insya Allah luar biasa. Jadi banyak orang yang termimpi Rasulullah dengan wajah daripada Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki lah. Nah, daripada keturunan Sayyidina Hasan lah bin Fatimah bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara karamat daripada Siti Khadijah radhiyallahu an, ketika Nabi ya telah menyelesaikan tugas dan semua barang dagangan terjual, beliau kembali ke Mekah mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa dan dibagi. Nah, riwayat mengatakan dibagi 3 lah modalnya Siti Khadijah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada upahan per hari lah, ada harian. Oh ini kan luar biasa, bahkan dagangannya laris manis. Bahkan riwayat mengatakan Sidin sempat bertukar di sana, bawa pulang ke Mekah, kasan dijual. Jadi timbal baliknya luar biasa. Membawakan di Mekah ke Syam berhujung, mulai dari Syam pulang ke Mekah berhujung. Nah 2 kali lipat ya kalau hujungannya. Bahkan dagangannya luar biasa untungnya. Dan kita dapat berkah seperti itulah. Sugih kita, sugih berataan, sugih dunia akhirat, sugih 7 turunan. Kawan haji setiap tahun, umrah sebulan 3 kali. Amin ya rabbal alamin. Banyak ada kata tulak pahalanya barang. Nah, di antaranya manakib yang mungkin kita mengambil tabarukan lah di bulan ini, yaitu Habib Mundir bin Fuad Musawa. Nah itu dasar luar biasa ya. Bahkan Sidin adalah murid Habib Umar pertama, termasuk murid Habib Umar pertama yang dari Indonesia. Kalau membaca manakib Sidin tuh bisa maulah tetangis serongan biar. Nah di dalam manakibnya itu di Google aja kita melihat tuh, nah masya Allah. Yang pertama perjalanan Sidin lah, gawian Sidin tuh menjaga losmen, lain hotel lah, menjaga losmen, mengisiakan banyu gawian tuh nah. Baju WC, banyu, bak mandi, orang yang hendak menginapkan Sidin menyiapkan tuh nah. Siap tupang dah di losmen. Habib gawiannya kayak itu, masya Allah. Kemudian Sidin orangnya penggaringan. Kemudian bahkan meninggal lah kada sampai lebih 40 tahun umur beliau. Anum luar biasa. Yang kita ambil ini Sidin hendak tabarukan jar ke makam, yaitu Habib Husin luar Batang. Duit ini nah ada aja duit kasan betaksi kan, kemudian pilih 2, makankah nungkar kupiah kah, makankah nungkar kupiah, kada bisi kupiah.
Jadi pilihan sidin dah nukar kopiah aja, biar aja kalau semakan aja sidin. Maka jak nukar kopiah nih yang larang murah. Jakanya kita tuh kopiah 5 ribuan. Zaman itu mungkin kopiah 2 ribuan. Nah, warnanya hijau. Tukar aja sidin nah, kopiah warna hijau. Bismillah, betaklis sampai ke daripada makam Habib Husin Luar Batang, yang mana dikatakan Abah Guru sekumpul dari Guru Bangir Jarsidin, kalau kita ke makam Habib Husin Luar Batang, belum lagi kita masuk baca yasin, berzikir, berdoa, di halamannya sini sudah kabul dah hajat kita. Masya Allah. Jadi keingatan juga kami ingat kalau jelun yang 2014 umroh yang luar biasa, perjalanan umroh lika-liku jar, perjalanan suci umroh 5 juta. Sangkutnya di Jakarta 12 hari kami di situ. Ya Allah, jadi juga kah kami bawa umrah 10 juta mana mayu, tiketnya aja jen pulang pergi 14 juta. Ini 10 juta, makan apa di sana, nginap di mana, sampai-sampai Haji Mahyani bulik ijikan Jasidin, nyata sudah penipuan Jasidin. Tapi lah Masya Allah luar biasa, kami yakin lawan bos, kami yakin kan dengan guru-guru, dan yakin kita ke makam Habib Husin Luar Batang sahibul wilayah, insya Allah dengan berkah beliau kita tak tulak juga. Masya Allah, ada juga tawasulannya ke situan kami, alhamdulillah ke Malaysia pulang berangkat. Sekalinya kada transit langsung tulak tuh kada 4 hari pulang di Malaysia. Bapak aja mencari upin-upin kalau iya kalah. Alhamdulillah sampai pulang nah ke Malaysia 4 hari. Maka di situ larang bandar 1 ringgit 4.000, ya Allah. Jatuh benar duit kita. Masya Allah, tabarakallah, sekali pas 23 Ramadan sampai ke Madinah. Masya Allah. Nah, ini perjalanan lika-liku, perjalanan suci yang membawa kebahagiaan luar biasa. 10 juta kawa ba umrah, 11 hari di Makkah, 11 hari di Madinah, dan menamui pulang daripada Idul Fitri dan ziarah ke makam Siti Khadijah, Abu Thalib dan Abdul Muthalib. Luar biasa lah. Itu merasa benar berkat daripada Habib Husin Luar Batang dan berkat daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Habib Mundir tadi sidin berzikir di situ, berdoa. Harut nih lapar nah geroncongan juga sidin, ya Allah kalau bujur nah pian nah wali wahai Habib Husin, pian tahu ja ulun bela-bela nah baadab lawan pian, berakhlak ke makam pian bakopiah nukar kopiah sehingga ulun kada kawan nukar makanan. Kalau ngai ulun nah lapar, sakanya kada lawas serombongan kawanan sidin datang. Mundir, udah hulu kesinilah jar. Bapak ya sudah sini kita makanan jar. Alhamdulillah aja sidin makan. Jakanya kita ya kalau 5.000 tuh pecal biasa aja. Ini makan yang mewah pulang, Masya Allah. Kemudian berpikir pulang di sini kayak apa aku bulik nih di sini nah rumah jauh, betaksi aja sidin, duitnya kadida berjalan makam oma aja sih sekalinya jer kemana lagi setelah ini hendak beli kayak lagi sudah 4 aja sidin sorongan aja kalau ya sudah muat aja. Masya Allah, kabul hajat sidin. Sehingga sidin riwayatnya itu kan berguru lawan Habib Nagib lah al khairat, pesantren al khairat kalau lah. Kemudian sampai di situ Masya Allah, di sini yang kita ambil lah ulun singkat akan aja. Kemudian sidin bertemu Habib Umar di situ, Masya Allah. Waktu asrakal Habib Mundir ini kan dengan baju seadanya, kopiah tadi yang harga 5 ribuan, harga 2 ribuan dari kopiah hijau nah berdoa sidin waktu asrakal, ya Rasulullah ulun ni kada pantas nah beparak lawan pian, tapi izinakan ulun ni nah beparak lawan pian, mencintai pian, menyayangi pian. Kalau misalkan ulun kada pantas beparak lawan pian, tolong dekatakan orang yang dekat dengan pian. Masya Allah, doa sidin kayak itu sampai menangiskan asrakal, yakin Bang Rasulullah hadir. Nah di waktu asrakal itu kan ujar Abah Guru sekumpul, ujar Habib Ali Sahibul Mawid dan orang-orang yang kasyaf melihat Rasulullah SAW hadir saat itu. Kemudian sidin berdoa, ya Rasulullah, kayak itu ucap, ya Rasulullah dekatakan ulun nah amunya kada lawan pian dengan orang yang dekat dengan pian barang. Nah, berperantara juga, tahu diri bang seorang ini kan tidak apa-apanya. Akhirnya Habib Umar tuh cangang kayak itulah Habib Mundir tadi, Masya Allah. Kemudian sudah selesai maulidan, ceramah. Setelah ceramah selesai dikirosin sini kopi hijau Habib Mundir yang dikiau. Padahal banyak Habib-Habib yang lain kan. Singkat cerita kan bersalaman sudah. Pas Habib Umar nih hendak bulik,
Kiosidin pulang izin kopiah hijau tuh panggalarnya kopiah hijau ya kalau masmuk ya sidin nganga sidin masmuk apa ya syekhana yang kalau hype lagi udah bertahun sidin nih memendere apa masmuk kadang ngerti juga masmuk nih mas ismuka kan siapa namamu kadang ngerti juga ditakuni namanya kadang ngerti Dir, ente ditanya nama siapa? Mundir ya Habibana. Oh, yang Mundir, Masya Allah. Mundir kopiah hijau Jasidin kan? Masya Allah. Nanti Jasidin, wahai Nagib, ini ikut saya ke Tahrim. Oh, mata kajut Habib Nagib nih. Ini hanya masuk ke anak ini bahasa Arab jangan ada bisa. Sedangkan ini hendak mulik Habib Umar nih bawa Jasidin. Umpat aku Jasidin ke Tahrim. Akhirnya Habib Nagib lah memberanikan diri, mohon Habib, jangan ini Habib. Inya di WP kan bisa apa-apa lalu tidak apa-apanya lalu yang lain murid ulun banyak yang bisa yang sudah lama yang sudah hafal Quran yang harat daripada tajwidnya yang harat bahasa Arabnya banyak jangan ini Jasidin pokoknya ini Jasidin sudah Habib Nagib tetap kadang mau sidin kalau pindah menyupani perguruan mengalihi menajari kan Masya Allah sudah Habib Umar nih berangkat sidin dengan murid-murid pilihan tadi kan Habib Mundir ditinggal. Kemudian 2 minggu selanjutnya datang pulang. Kalau tidak Habib siapa kata utusan Habib Umar kepada Habib Nagib. Wahai Habib Nagib, ini perintah dari Habib Umar hendak membawa yang kopi hijau kemarin. Nah, Jasidin ini Masya Allah, apa juga Jasidin sudah punya kayak itu ulun panggil aja dulu abahnya Habib Fuad kan Al-Musawwa nih. Wahai Habib Fuad, ini Habib Umar meminta supaya Mundir ini dibawa ke Tahrim supaya diajarkan langsung oleh Habib Umar. Aduh Jasidin nangki apalah Jasidin nih. Andaikan di Makkah Jasidin banyak keluarga, banyak patuhan, lawan di situ nyaman kalau misalkan apa-apa si Mundir nih Jasidin kawanya minta tolong di situ. Kalau di Hadramaut nih Jasidin mana tandus gersang karida keluarga pulang Jasidin. Berat hati ini Jasidin. Dan Habib Mundir ini termasuk anak Sidin Habib Fuad, anak Habib Fuad yang Sidin juga lah. Yang lain ini pintar-pintar, yang ini Sidin tangalih sedikit. Kalau ke Arab Sidin, ke Eropa banyak keluarga Sidin, ke Amerika, ke Inggris Sidin banyak keluarga, tapi ke Tahrim ini siapa Sidin? Padahal Sidin tuh sayang beneran Habib Mundir nih nah. Cuma kadang mau menampaikan kesayangannya tuh nah. Aku nih di sini muar benar nih kan modelnya tuh kayak itu dimuntung nih tapi hati ini bahagianya luar biasa Habib Mundir nih kan saking sayangnya ya jangan kemana-mana dan orangnya panggaringan sekalinya jar Habib Hud di situ ada tokohnya Al-Attas kan sudah aku menjaminnya Jasidin pokoknya Mundir ini insyaallah selamat aja Jasidin pokoknya Jasidin sukses saja kalau tidak apa-apa aku menjaminnya Jasidin akhirnya karena yang Tuhan yang menjamin inggih bismillah berangkat lagi nah dibawa sampai di sana 2 tahun maka kada boleh berteleponan, kada boleh bersuratan. Oleh Habib Umar ini dijaga biar kalau datang dari Indonesia surat simpan itu bang buat dalam peti. Pas 2 tahun itu menelpon kan, alhamdulillah kayak itu diangkat. Nah, Mundir, kapan bulik nak Jasidin? 2 tahun lagi biay ya, kada boleh ulun selesai kecuali 4 tahun. Makanya jaba guru kumpul kan siapa yang sekolah di Tahrim 4 tahun Jasidin nah, niscaya jadi orang alim Jasidin. Karena jalan di Tahrim ini ya kalau dikatakan asyawar fit Tahrim syaikhun liman la syuyukh lahu. Jalan di Tahrim ini adalah guru bagi orang yang kada bisi guru. Nah, jalannya aja jadi guru. Melihat akhlak babuhannya, bertamu assalamualaikum. Kemudian kalau ada yang sasat, kalau ada yang minta pertolongan lakas menolongi, nah itu Bang di Tahrim tuh luar biasa lah. Masya Allah. Pernah ke situ Bang? Jadi kau mengisahkannya kalau dan sampai ke Tahrim juga saya kalau enggak saya Rami saya di situ saya karena kalau lagi bawa internetnya hilang kecuali di subuh atau apartemennya itu nah kemudian Masya Allah sampai di situ pulang sampai 4 tahun hanya ditampaikan nih Mundir surat dari Indonesia banyaknya Jasidin maka biarlah tersusun tuh Bang hari pertama atau surat pertama, kedua, ketiga dibaca Sidin nangis dia belimboy air mata nih nah menakuni habar kada sawat membalasi sampai abah nih kan garing banget sampai meninggal sampai dikuburakan nah dihabari keluarga nih ya Allah lengkap berataan nih kada sawat membalasi ya Pak guru nih bujur juga niatan hati supaya jangan mengganggu murid nih nah
Kalau misalkan dihabari kayak itu kan otomatis down atau macam-macam kan. Masya Allah guru lah Habibana menjaga tuh. Nah akhirnya biar luar biasa Habib Munzir bin Buat Musawah, belum lagi Sidin lah jadi guru pendakwah, jadi ustadz kiai, sudah bermimpi Rasulullah 86 kali. Sampai-sampai pernah ditagur kawan Sidin, kenapa Munzir kenapa aja Sidin disutuh kan di loteng nih nah begana, kenapa aja Sidin pina menangis pina sedih, hari merimis ke pina garing aja Sidin. Jar kawan nih, apa geram yang disedihakan? Apa jarah Munzir, sudah 3 hari ulun kada melihat, kada memimpi Rasulullah. Ya Allah, 3 hari aja kada memimpi Rasulullah, sedihnya luar biasa. Sampai-sampai di mimpi Sidin tuh kan, ya Rasulullah ulun ninah lah kasih pang diambil pian aja nah, kada handak lagi ulun di dunia nih nah belawas-lawas, handak bana lawan pian tarus. No, sampai kayak itu senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jasidin kena umur 40, sebelum 40 Jasidin ikam kena bersamaku Jasidin. Nah, ya kita tuh mimpi Rasulullah lah kasih kita bulik ya kalau Haji bang siap lah. Kalau Rasulullah lah punya haji kan aja dulu. Kamunya Rasulullah yang meminta ya kalau itu nyata bang. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yumassilu bi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, siapa melihatku di dalam mimpi berarti benar melihat aku, karena syaitan tidak bisa melihat aku. Nah di antara cerita yang menggugah jualah hati, pernah pian Hayy Umar nih kan kada kayak kita aja jawabannya bang lah. Ya menagur tuh nah kadang mau mama itu ya jar buatnya kalau Sidin tuh nah sarik dengan orang tuh nah ada di hadapan Sidin secara umum tuh pang menyinggungnya tuh kadang menyambat menunjuk, kadang mau menyambat nama, kadang mau Sidin sampai jar waktu itu di tempat makan nih matam. Jadi yang namanya santri inilah yang namanya wataknya begagayaan nih nah, kalau di situ kan makanannya roti, kalau lah sejam aja roti itu kalau dimakan kayak apa karasnya catuakan ke kepala kawan binjol. Jadi roti ini dibuang-buang-buangnya, betawakannya. Nah buan santri ini sakanya masuk Habib Umar ke dalam kamar makan tadi atau ruang makan tadi, yang gugur tadi putih Sidin makan Sidin. Murid ini melihat Habib Umar yang seorang lemparakan ini ke tanah, diambil Sidin, dimakan Sidin, nangisan barataan. Masya Allah. Bahkan itu pang luar biasa lah yang kita jakannya kawa tuh, mudahan kau mau pati ya kalau pada kita nih luar murid langsung menampar. Harus menjamur di murid. Kalau Sidin Masya Allah luar biasa. Makanya di antara karamat Habib Umar ini kan pernah Sidin berdakwah diundang di daerah Afrika kan, sekalinya di situ kada jalan kecuali harus melewati hutan yang mana dihuni oleh bubuhan singa, maka singanya ratusan. Sidin bismillah aja Sidin, tapi Bibi minta maaf kita perjanjian dulu nah supaya kami jangan disalahkan orang. Kalau pian ngotot ke situ perjanjian kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi kepada pian kada boleh pian menuntut, dan keluarga pian dan murid pian kada boleh menuntut, termasuk orang Islam kan kada boleh menuntut. Akhirnya dijaga motor polisi ini nah 2 buah di muka loh, di belakang Habib kan di tengah-tengah. Sakanya dasar bujur lah di tempat yang sangat dikhawatirkan, dasar keluaran singanya pian. Banyak ratusan. Ini jakanya ditembak, ada ketembakan. Akhirnya kada kawa lewat. Mau kada mau sakanya jar Habib Umar nih ambil Sidin pisang makanan tuh nah dibukakan Sidin. Nah suruh Sidin jendela mobil nih buka sedikit. Haro tok singa makan pisang. Singa makan apa? Daging lo seharusnya. Ini makan pisang. Ibu makan pisang nih. Tetap aja kan mau melalui kan. Jar Habib Umar keluar. Aku nak keluar di sini. Bukakan lawang di sini. Beb jangan beb. Mati kita beb. Kalau singa masuk ke dalam mobil biar afat ya. Tetap baik. Nah dimasukinya keluar di sini. Aku nak keluar di sini. Sekalinya mbah keluar biar Masya Allah. Raja singanya tuh nah mencium ke batis Habib Umar. Batu bulikan berataan. Allahu Akbar. Mau ambil berkat aja ya. Nah bulikan lagi. Masya Allah. Nah kemudian yang kedua ulun kisahkan yaitu
daripada juriat daripada Tok Rampayan, murid daripada Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani kita mengetahui murid Sidin yaitu kita di Indonesia ini ada 4 ya, kalau Syekh Arsyad Al-Banjari sebagai wali kutub, kemudian juga Syekh Abdul Samad Al-Falembangi, Syekh Abdurrahman Bugis, Syekh Abdurrahman Al-Bantani Jakarta, dan Abdul Wahab Bugis yang kubur Sidin ini daerah Tungkaran juga lah, para guru Saifuddin, karena menjadi minantu daripada Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, ulun kisahkan dulu sedikit manakibnya adalah hal tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu di dalam zikrullah, zikir kepada Allah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk kita ya Allah yang pian hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah, nah ini termasuk izin kita membaca manakib mahadiyahi Fatihah kepada Sidin. Nah, mudah-mudahan haji pian, umrah pian diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan semangat terus beribadah di sana, tidak ada arah, rintangan, dan selalu semangat dan dilapangkan, dimudahkan, dinyamanakan beratan, amin ya rabbal alamin, dengan berkat daripada Syekhana Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Kemudian di antara zuriat daripada Syekh Arsyad Al-Banjari tadi yaitu guru Anang Ilmi, yang kubah Sidin itu di belakang daripada Syekh Arsyad Al-Banjari. Di antara keramat Sidin itulah pertama orang menangisan, hanya reja sadar imbah Sidin meninggal, hanya sadar setiap malam tuh ada yang memberi sembako sekalinya Sidin tanpa sepengetahuan orang lain, bahkan sampai tahunan kan kejadiannya itu. Karena imbah membuka lawang pagi itu ada sembako, syukur. Imbah Sidin meninggal kadida lagi, hanya orang sadar yang memberi itu adalah yaitu Angah Anang Ilmi atau Kiai Haji Guru yaitu Zainal Ilmi Martapura. Dan di antara karamat Sidin itu pernah waktu mengajar sekalinya mengambil ember jauh, mengambil ke sungai ini, imbah sampai dibuang Sidin ke tanah, ambil Sidin pulang ember banyu pulang diisi, pas sudah sampai ke tanah jadi jar mamanya jaka dibuat ke bak bangjar, jangan dibuang-buang banyu intarnya jauh mengambil Sidin kasan dibuang-buang lah Sidin, mae orang minta tolongi mae di situ kebakaran ya. Allahu Akbar. Sakanya kada lawas datang guru, terima kasih banyak pian membantui kami. Alhamdulillah rumah ulun kada jadi terbakar gara-gara pian menyemburakan. Kelihatan karamat Sidin. Makanya jar abah guru sekumpul kalau masalah kesaktian, kedikjayaan, Belanda bahari Sidin melawan pemberontak itu yang disurung guru Anang Ilmi. Siapa nih yang mencuntan senjata buan kami, guru? Ya itu tapi lah syaratnya Sidin jangan diapa-apai, ambil senjatanya Sidin, orangnya bebasakan Sidin. Nggih, perjanjian kayak itu. Bahkan pernah maling itulah betujuh kah jar abah guru tuh maling masuk ke rumah Sidin. Sekalinya hendak menembak Sidin. Allahu Akbar. Sabarataan takang. Jakanya kita tuh paus kena paus ya Allah. Tegana berataan. Mbah tegana nih mancap Sidin, mengambil ayam kan bawah rumah Sidin, sembelihkan Sidin, suruh Sidin memasak bini Sidin. Mbah sudah tuntung memasak. Yuk makanan Sidin. Hanyar begarak. Jadi perampok tadi pas banana guru kami kelaparan. Tegana lawas banana berapa jam lalu masak tadi kan, kita makanan dulu Sidin. Imbah kanyang. Bantal Sidin, sebuting seorang guringan dulu Sidin. Mbah guringan bulikan lagi Sidin. Nyamannya teh maling gitu. Masya Allah. Jadi maling tuh bahagia masuk ke rumah Sidin. Sidin namanya hendak makan kesini Sidin. Masya Allah. Sampai taubatnya Ibnu Hajar yang dahulu kan digelar dengan ketuanya perampok, yaitu di tangan yaitu guru Zainal Ilmi. Maka yang namanya Ibnu Hajar ini luar biasa aja, kisah-kisah orang bahari lah, orang kandangan mulai kandangan ke Banjar nih model bismillah aja langsung sampai ke Marabahan, karena sampai ilmu walut luar biasa tuh bang, kadikjayaannya kada kau menangkap orang. Ini sangka lawan pemerintahan kan pada berjuang melawan Belanda waktu itu. Ini sangkalnya di mana? Ini buta
buta warna jar, buta huruf, disuruh di dalam nyiro tuh nah ambil pangkat ikam hendak apa pilih aja, diambilnya yang warna merah, dianggapnya merah ini kan warni nih, sekalinya salah ambil, jakanya kita tuh ya anggaplah kopral aja masih, jakanya hendak ngambil jenderal jadi jenderalnya. Akhirnya kan yaitu siapa tadi, Syekh Hasan Basri, nah itu menjadi jenderal kan, aku jenderal juga aja, kenapa tuh nya pangkat itu halus aja nya kopral aja, kadanya aku jenderal, cuma kada tahu tuh nah yang pangkat ini, yang mana kopral, yang mana jenderal, yang mana bintang 2, bintang 3 kan disuruh mengambil gitu, nah sila aja ambilnya, hendak yang mana tak ambil Sidin ini kada tahu ini kan apa namanya. Akhirnya itu bang ya, Sidin protes, sarik Sidin gak ada mau, Sidin mengumpati pemerintah Indonesia, akhirnya ya tadi jadi pemberontak. Cuma alhamdulillah tobat di tangan yaitu Angah Ilmi atau Guru Zainal Ilmi. Siapa? Yaitu duriat daripada Datuk Kalampayan yang haulnya di bulan ini juga. Nah yang ketiga yaitu Habib Abdullah Al-Haddad. Ini sebenarnya banyak lah di Kelampayan itu, nah cuma karena yang paling nyarak nih Syekh Arsyad Al-Banjari, Datu Bedok ya, kalau Datu Landak yang dihigani hilang juga, atau yang daripada Abah Datu yang 7 yaitu Guru As'ad kah kalau tidak salah nih, yang abahnya Taniran, abah daripada Syekh Ahmad Balimau, kemudian Syekh Arsyad Lamak, nah yang di Pagatan. Nah itu di muka tuh sebenarnya yang apabila jar abah Guru Banjar Indah kawat ziarah ketujuh wali ini di sini niscaya dibukakan pintu makrifah. Satu Syekh Ahmad Balimau, yang kedua yang Taniran, yang ketiga Abu Tolhah di Samarinda, yang keempat yaitu di mana tuh di Samuda tuh nah Abu Hamid, kemudian yang keempat Syekh Arsyad Lamak, berapa dah 5 adalah duanya kali ingat turun nah enggih kalau saya pikir jen lah karena habis waktu enggih pokoknya berlima kah betujuh kalau harus salah lah kadanya bang lah berlima juga berlima aja enggih. Saya Ahmad Balimau, kemudian Abu Hamid yang Sampin tadi, kemudian Abu Tolhah Samarinda yang kalau, kemudian Asad Lamak lawan Datu Taniran yang 5 tadi. Nah insyaallah Jasidin dimukakan futuh. Nah kemudian Habib Abdullah Al-Haddad ini luar biasa juga karamatnya lah. Sidin padahal buta, tapi Sidin hafal Quran, bahkan mata batin Sidin lebih tajam daripada mata zahir kita lah. Kita kalau melihat terkadang melihat, sedangkan Sidin lebih hawas lagi. Karena Habib Abdullah Al-Haddad ini diminta pertolongan oleh saudagar kaya yang mana inya itu hendak menghadiahkan gelang yang berukir yang mewah lah kepada calon istrinya, dimana yang ahli ukir ujar orang di Maroko, di Maghribi. Singkat cerita pian sampai ke sana kan mau minta olahakan kayak ini, nah bentuknya nggih dalam waktu ini insya Allah selesai. Akhirnya kan dijanji dengan waktu yang ditentukan dibawa kan calon istri tadi nah ke Maghribi, ke Maroko. Pesawat tuh kada gampangan pian, jauh antara Tarim kan ke Maghribi ke Maroko tuh jauh. Pas sampai di sana dipasangkan gelang tadi kepada calon istri tadi, sekalinya langsung spontan hilang yang calon istri tadi. Kemana aja bingung mencari, kada dapat tuh bang, bingung aja lagi yang membawa nih kan calon suami nih bulikai nah betakun lawan Habib Abdullah Haddad. Jasidin ulun kesini mengisahkan panjang lebar, Jasidin takuni lagi, Jasidin lawan yang tukang olah gelang tuh nah takunannya kayak ini aja, Jasidin belikakan gak kada, karena Abdullah Al-Haddad inya yang mencuntannya, menyembunyikannya itu nah secara gaib. Takun aja kayak itu belikakan gak kada, sekalinya beli pulang ke Maroko. Nah ujar Habib Abdullah Al-Haddad belikakan gak kada, aku kada aja yang mencuntan, aku kada yang menculiknya aja, apa aku disalahkan aja, apa aku yang dipitnah. Akhirnya napa bian dah boleh kayak pas boleh wah Habib Abdullah Haddad nya kada mau belikakan. Iya kah Jasidin di muka rumah hikam Jasidin adalah Jasidin tanah lapang enggih BP ada luas, ayo Jasidin esok Jasidin lihat aja Jasidin, esok lihat aja Jasidin boleh kayak orang tadi kan imbah isuk sembahyang subuh selesai
keluar rumah sekalinya pian rumah orang maghribi tadi sebagian ada takjub sih Den. Kenapa rumah orang maghribi tadi tak kesini aja sih Den? Maka di Maroko sana presiden yang lebih heran lagi, yang lebih aneh lagi, yang takjub tadi orang maghribi imbah keluar rumah di mana aku deh, maka aku di Maroko rumahku, kenapa aja sini tandus kayak ini sih Den? Saya bertamu lawan yang orang minta ukirakan tadi, nah Jasidin, ayo ada lawan saya Abdullah datang nah Jasidin, ente Jasidin bisa menyembunyikan satu orang aja Jasidin, nah calon mempelai daripada pengantin ini, sedangkan aku Jasidin ikam ku bawa keluarga ikam sampai rumah ikam ku bawa ke sini Jasidin, betul kada ikam Jasidin. Soalnya langsung sujud pian di batisnya Habib Abdullah Al-Haddad inggih minta halal, minta ridha, minta maaf, ulun jadikan ulun murid pian. Ada gampangan Habib Abdullah Al-Haddad walikutum insyaallah. Mudahan kita berkah sidin berataan dan kabul hajat kita berataan kawabah haji dengan mudah, dengan nyaman, dengan selalu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelancaran, disehatkan, diberikan keselamatan mulai dari Indonesia sampai ke sana, tidak ada beban, tidak ada kegelisahan, tidak ada, mohon diberikan oleh Allah ketenangan, ketenteraman, kedamaian sehingga mendapatkan predikat haji yang mabrur, umrah yang mabrur dan juga amalan-amalan yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyah wa likulli nadin salih Nabi Al-Fatihah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Allah faqihna fid din wa 'ala ta'ala wa sabr ikhlas. Bi talabil ilmi wa bi nashrihi wa bi jama'ati ibadah bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina ya Allah bi halalika an haramika bi taghammasika amman siwa. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa usul qada wa syamalatil 'ada wa udalid da wa khaybatir raja. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyanah innaka ta'lamu khainal ayun wa tukhfis sudur. Allahumma jammil umurana ma ahyaitana wa afina ma abghaytana wa barik lana fima khawwaltana wa ihfaz alaina wa ma awlaytana warhamna idza tawaffaytana wa samihna idza hasabtana wa la taslubna al iman wa qad hadaitana. Allahumma awsil wa ahdi wa balligh taqabbal ma qara'na mahallana sabbahna wa fa'alna khairat fi hadzal bait al mubarak fadlika wa judika karamika sanaka haulika wa quwwatika qudratika hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan wa hadra sayyidina wa habibina syafiina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah summa ila arwah jamil ulama il amilin wal fuqaha hadithin wal qurra'i fasirin sadat sufi al muhaqqiqin wa ulil kunil ma'in thumma ila muallimina wa masyayikhina garabatina wa abaina wa mahadina jaddadina habbana fika nasana ilaina wa li jamil mu'minina wa minat wa muslimina wal muslimin khususan ya Allah li siti khadijah al kubra wa aisyah ar-ridha wa fatimah az-zahra wa khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Mani wa Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari wa Syekhana Zaini bin Abdul Ghani wa khususan ya Allah li abina Haji Hirmaini bin Samani wa Samani bin Syaraqi Syabir wal mughfir anna Allah yaghfir lahum yarhamhum ya'li darajatihim wa idu alaina wal muslimin min barakatihim anwana fakhatihim khususiyatihim wa karamati bid din wa dunya wal akhirah wa antaqdi hajatina ya Allah wa antaqdi hajatina ya Rahman antaqdi hajatina ya Rahim. Allahumma yassir lana wa ahlana ziyarah Makkah wal Madinah khususan ya Allah ibadati haji wal umrah ibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakati Siti Khadijah barakati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani barakati Syekh Saman Al-Madani barakati Syekhana Syekh Asad Al-Banjari barakati Habib Abdullah Al-Haddad barakati barakati Mundir bin Musawa barakati auliyaikal muqarrabin wa bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karam ya rabb bil mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. الحمد لله رب العالمين تقبل الله. Rela bertahan.
Nah, yang bari kopi, Masya Allah. Bucai, makasih. Berkah, Insya Allah, amin. Dan kabul hajat berataan, amin, amin. Guru, ya apa ciri-ciri guru yang sesat? Wah, ini banyak, belajar macam-macam. Yang pertama yang dipatwakan MUI ya kala yang memadahkan Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah sesat. Kemudian yang ada sembahyangan, ya, itu yang ada puasaan, ada yang salat daim ya juga. Yang ketiga ada, yang keempat ada juga yang apabila keluar dari majelis itu modelnya karena santet, karena teror macam-macam. Nah, ada juga tuh. Mudahan yang Allah selamat kita bertahan, amin ya rabbal alamin. Saifullah, ada lagi pertanyaan nih? Bisa. Nah, minta rela bertahan lah, terima kasih ya, assalamualaikum.